Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ini kata-katanya jelas sekali ya. Apa? Qala, kata Allah, ini kami ja'iluka, akan menjadikan kamu linnasi imama. Kami akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ini janji Allah kepada Ibrahim. Jadi Allah berjanji kepada Ibrahim, aku akan jadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim nawar, qala, kata Ibrahim, wa min dzurriyyati, bagaimana dengan anak cucuku? Nah, makanya ada doa yang bagus kan dari Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu kalau doa bukan hanya untuk dirinya sendiri, termasuk anak cucunya. Satu yang dipaksa oleh Nabi Ibrahim kepada Tuhan apa? Minta dijadikan dia sebagai ahli sholat beserta anak cucunya, kan gitu. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tuh, Quran ya. Tidak ada pemaksaan Ibrahim kepada Tuhan atas permintaan yang lain kecuali minta dijadikan ahli sholat beserta anak cucunya. Nah, sholat apa? Sholat itu adalah menyadari kehadirannya. Jadi Ibrahim sedang meminta kepada Tuhannya, Tuhan jangan tinggalkan aku. Jadikan aku yang selalu orang yang sadar akan kehadiran-Mu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bukan? Kalau Tuhan meninggalkan kita udah gak bernapas dong kita. Betul? Iya, makanya hebat tuh Allah itu. Kamu melakukan keburukan tetap bernapas. Kamu melakukan kejahatan tetap bernapas. Apapun yang kamu lakukan tetap aja napas ada. Hebat ya? Luar biasa. Itulah cinta kasihnya Allah. Ya, baik. Bukan itu tema kita. Masuk dulu ke sini. Ya, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu ini ja'ilukal linnas imama, menjadi imam bagi seluruh manusia. Dan Ibrahim mengatakan, bagaimana dengan anak keturunanku? Dan Allah mengatakan, qala la yanalu ahdid dzalimin. Janjiku tidak pernah mengenai orang-orang yang gelap. Zalim itu gelap. Jadi ini ada persyaratan. Kalau janjiku ingin ditunaikan, kata Allah, syaratnya satu, kamu harus ada dalam terang benderang. Jangan berada dalam kegelapan. Saya sudah jelaskan ya, kegelapan itu dua. Satu, serakah pada yang diinginkan. Dua, membenci yang tidak kita ingin. Itulah keserakahan. Jadi sebetulnya keserakahan pada yang diinginkan dan benci pada yang tidak diinginkan, itulah kotoran batin yang membuat batin kita gelap gulita. Oleh karena itu, siapkan diri kita untuk bisa menerima perubahan. Tong hayang didinya wae, tong hayang kitu wae. Ya, gitu. Nah, apa kuncinya kok Nabi Ibrahim bisa jadi imam bagi seluruh manusia? Apa kuncinya? Lihat ayat berikutnya dulu. Jadi yang ini hanya janji dari Allah, Ibrahim akan dijadikan imam bagi seluruh manusia. Baik, kita lihat. Wa id ja'alnal baita masabata linnasi wa amnan. Dan ingatlah ketika kami, ini terusannya. Kalau yang tadi itu ya Al-Baqarah 124. Yang ini Al-Baqarah 125, ini terusannya. Nah, dijanjikan untuk menjadi imam bagi seluruh manusia, tetapi masih ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Wa id ja'alnal baita masabata linnasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu tempat kamu berkumpul. Kumpul siapa dengan siapa? Nah, ini banyak yang salah kaprah. Karena selalu saya berkumpul manusia dengan manusia. Salah. Sebetulnya rumah tempat berkumpulnya kamu dengan aku, kata Allah. Itu yang namanya jamaah. Di mana berkumpulnya? Di rumah yang Allah ciptakan. Di situ kita ketemuan, kata Allah. Di situ kita kumpul, kata Allah. Baiti itu adalah rumahnya Allah. Rumahnya Allah sudah dijelaskan oleh Allah. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Itu rumah yang harus kita kunjungi setiap saat.
kalau kita berkunjung ke rumah itu, Allah sudah siap menunggu kita. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Pintu gapuranya selalu terbuka. Tahu gapura? Jangan mangut-mangut kalau nggak tahu. Kalau 17 Agustus pasti dibuatkan gapura. Betul? Lah, kenapa leluhur kita bikin gapuranya kok 17 Agustus? Karena 17 itu angka keramat. Bukan sekedar kemerdekaan bangsa, tapi 17 itu adalah sarana untuk memerdekakan diri, jiwa. Kuncinya cuma 2, 17, 10 dan 7. Itu kuncinya. Makanya kalau kita menggunakan kunci untuk meniti ke dalam diri, maka gapuranya selalu terbuka. Gapura dari gafur, gafur itu ampunan. Jadi pintu gapura itu pintu ampunan. Kenapa dibuat 17 Agustus? Mungkin banyak yang nggak tanya tentang itu. Padahal itu simbolik saja di leluhur kita. Kalau kamu ingin merdeka jiwamu, ingin merdeka batinmu, maka kamu harus menggunakan 17. Makanya surat Al-Isra nomor 17. Karena Isra itu perjalanan meniti ke dalam diri. Panggih jeung jati diri nganjang ka pageto. Gitu. Maka siapa yang sudah menemukan kebenaran dalam dirinya, maka kebenaran itulah yang akan membebaskannya. Makanya orang yang sudah menemukan kebenaran dalam dirinya, maka dia menjadi bebas, merdeka. Gitu ya. Nah, disinilah ya, aku kata Allah telah menjadikan rumah itu tempat kita kumpul loh. Gitu. Siapa Ibrahim? Ya Ibrahim itu bukan hanya sosok manusia di masa lalu. Kalian pun hari ini bisa menjadi Ibrahim. Makanya selesai kita cerita Ibrahim, berhenti cerita Ibrahim, lebih bagus menjadi Ibrahim. Cerita Ibrahim namanya learning to know. Menjadi Ibrahim learning to be. Menjadi Ibrahim. Selama ini kita cuma cerita Ibrahim. Oh dulu Ibrahim. Buat apa cerita masa lalu? Makanya foto kan haram. Karena foto selalu tentang masa lalu. Udah selesai masa lalu, tinggal sejarah kok. Bagaimana kita sekarang menjadi Ibrahim di kehidupan yang sekarang? Dunia sekarang perlu Ibrahim yang baru. Perlu reinkarnasinya Ibrahim. Agak serius ya kita bicara ini. Pakai fisika, pakai ayat, agak serius kuliah kita hari ini. Kita lanjut ya. Rumah itulah rumah yang paling aman kata Allah. Maka di sini dikatakan wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Rumah itu yang paling aman. Tidak ada di luar diri kita yang paling aman kecuali di rumah itu. Aduh, kalau sudah tahu cara masuk cek rumah itu aman. Betul? Iya, aman. Kemudian Allah mengatakan di ayat selanjutnya apa? Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Keren banget ayat ini. Dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, ditangkap ayat ini keliru lagi. Di Mekah ada makom Ibrahim, adanya di luar Ka'bah. Pada sholat di situ, padahal itu adalah area tawaf. Makanya setiap yang sholat di situ diusir sama polisi, tarik. Jalan maksudnya, tong sholat idinya, dengarti, dipanggil torik, aduh sekarang saya dikasih nama sekarang, pulang dari Mekah ganti nama, jadi atorik, tolol. Eta teh jalan cek orang Arab teh, tong cintong didinya. Makanya banyak yang diusir, tapi tetap aja pada sholat di sini. Karena pakai ayat ini yang keliru menerjemahkannya. Jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Apa artinya? Sholatlah kamu di level Ibrahim. Makom tuh level. Jadi kalau kamu mau sholat di level Ibrahim, gimana caranya? Loh, Ibrahim itu baru sholat setelah jumpa dengan jati dirinya. Makanya beliau mengucapkan ya kalimat Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin.
Itu diucapkan oleh beliau tepat pada saat beliau sudah menyaksikan bintang, bulan, matahari di langit terdekatnya. Kan itu, sehingga ucapan beliau itu penuh tanggung jawab. Jadi gimana kalian supaya sholatnya seperti Ibrahim? Ya kenali jati dirimu, masuki langit terdekatmu, biar ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari. Setelah itu ucapanmu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Nyambung langsung ke alam ahadiyah. Gitu. Makanya ya, leluhur kita mengajarkan sudut pandang untuk melihat proses penciptaan. Ada alam ahadiyah, ada alam wahdah, ada alam wahidiyah, ada alam arwah. Turun lagi ke bawah, ada alam amsal, ada alam ajsam. Yang paling bawah adalah alam insan kamil. Nah, ketujuh alam itu ada pada diri manusia. Makanya hanya manusia yang bisa menjangkau ketujuh alam itu. Manusia bisa menjangkau martabat tujuh alam itu, karena manusia yang diberi alatnya. Makanya beruntung kalian jadi manusia kalau tahu cara menggunakan tubuhmu sebagai kendaraan untuk bisa menjangkau tujuh martabat alam itu. Tapi kalau jadi manusia tidak bisa menggunakan itu keunggulan manusia, summa rodadnahu asfala safilin, jadi aspal. Jadi aspal, ya, hidung, kapanasan, dijejekan ke mobil, ya udah, hidupmu terus aja seperti itu, hitam, gelap. Karena kita tidak memantaskan diri sebagai manusia yang sempurna. Nah, lalu kenapa saya bahas ini? Ini ada kaitan dengan proses perubahan tadi. Ibrahim itu akan dijadikan sebagai imamnya bagi manusia. Dan syarat untuk menjadi imamnya manusia, beliau harus bisa menyatu dulu, menunggal dulu dengan siapa? Dengan Tuhan. Di mana? Di rumah itu beliau harus berkumpul dulu di rumah yang aman tadi. Keren gak ayat ini? Makanya kalau kita mengikuti jejaknya Ibrahim, kita pun bisa mengalami ini. Bukan cerita, bisa mengalami ini. Makanya lihat ayat berikutnya. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim. Apa perintah pada Ibrahim? Ini luar biasa. Apa? Antohiro baiti. Antohiro baiti. Bersihkan selalu rumah. Rumah mana yang harus dibersihkan? Itulah kolbu. Rumahnya Allah yang sebenarnya. Jangan kau kotori. Bersihkan kolbumu, bersihkan kolbumu. Karena di situ kau bisa tawaf, di situ kau bisa sujud, di situ kau bisa ruku yang sebenarnya. Kalau kotor rumahnya, gak bisa tawaf, gak bisa ruku, gak bisa sujud. Jadi demikianlah cara Allah menyiapkan seorang pemimpin supaya siap dengan perubahan. Belum selesai, kita lanjut dulu. Sampai Ibrahim diajarkan bagaimana cara menghidupkan orang mati. Inilah ayat yang sangat luar biasa. Ini Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Ini bukan orang mati yang sudah mati dihidupkan, bukan. Ini orang yang hidup tetapi sesungguhnya hakikatnya mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Apakah di dunia ini semua orang yang kelihatan hidup itu semuanya hidup? Belum tentu. Bisa jadi ya, mohon maaf, kebanyakan mati. Mati kesadarannya. Dia sibuk di dunia tetapi tidak digerakkan oleh Tuhan. Dia hanya digerakkan oleh hawa nafsunya sendiri. Dia lupa bahwa datang ke dunia itu untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan dirinya. Apa yang menggerakkan dia? Cuman rasa takut dan rasa cemas saja. Maka sibuk tetapi tidak ada hasilnya. Itulah orang mati. Kelihatan sibuk tetapi sesungguhnya dia mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Ibrahim minta kepada Tuhan, Tuhan, perlihatkanlah kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu Ibrahim?
Apa kata Ibrahim? Aku telah meyakinkannya Tuhan, akan tetapi agar kolbuku semakin mantap. Makanya di sini dikatakan walakin layat ma'inna kolbi. Ini nggak bicara hati di sini, bicara kolbu. Karena hati dengan kolbu beda. Awas ya, hati tidak sama dengan kolbu. Orang yang menyampaikan hati dengan kolbu harus belajar bahasa Arab, sekaligus belajar bahasa Arab, bahasa Tuhan. Konyol itu, hati tidak sama dengan kolbu. Hati unta bahasa Arabnya bukan kolbu, bukan kolbul jumal, kobidul jumal, kibdahul jumal. Kolbu dengan hati beda. Kolbu itu adalah baitullah, sedangkan hati ada segumpal daging yang ada di sini. Gak ada urusan dengan spiritual itu. Yang ada urusan dengan spiritual adalah kolbu. Nah, walakin la yatma'inna qalbi. Apa kata Ibrahim? Supaya kolbuku jadi mantap, supaya kolbuku jadi tentram. Apa kata Allah? Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu. Disuruh ngambil 4 burung dan dicincang. Itulah cara menghidupkan orang mati. Kalau burung dicincang, mati. Kok 4? Kok 4? Itulah. Yang dicincang kan 4. Betul nggak? Iya. Cincanglah penglihatanmu, cincanglah pendengaranmu, cincanglah pernapasanmu, cincanglah lisanmu, cincang yang 4. Mati tapi hidup. Keren banget ayat ini ya. Ini cara menghidupkan orang mati. Ambillah 4 ekor burung dan dicincang. Di mana cincangnya? Nih, luar biasa ya. Letakkan di atas tiap-tiap satu bukit, satu bagian dari bagian itu. Dicincangnya di bukit. Dicincangnya jangan di mana-mana, di bukit. Ya. Pusing-pusing sekalian, enggak apa-apa. Setelah dicincang di bukit, apa berikutnya? Kemudian panggillah mereka, mereka akan datang kepadamu dengan segera. Hidup. Setelah dicincang 4 ekor burung, hidup. Bangkit kesadarannya, mengalami kiamat. Luar biasa. Inilah cara menghidupkan orang mati. Nah, makanya agak serius hari ini ya kuliah pakai Quran biar kelihatan di pesantren. Nah, setelah Ibrahim itu tadi akan dijadikan imam, kemudian beliau diundang ke Baitullah, berkunjung ke Baitullah untuk memanunggal bersama Allah, diajarkan cara untuk mencincang diri, ya, bagaimana cara membunuh ego itu, bagaimana cara membunuh keakuan diri palsu itu, sehingga beliau menemukan diri sejati yang asli. Berikutnya apa? Barulah Ibrahim keluar dari situ. Mulai beliau menata kehidupan. Apa yang ditata Ibrahim pertama kali? Lihat. Iz qala li abihi, dan Ibrahim berkata pertama kali kepada bapaknya, wa qaumihi, kepada kaumnya, ma hadhis, ya, ma hadhit tamasil. Tamasil itu amsal. Amsal itu umpama. Makanya sering diterjemahkan tamasil dengan patung. Nah, itulah tamasil tuh misal tuh amsal, umpama, berarti bukan yang beneran, paham? Nah, itu sering diterjemahkan dengan berhala atau patung. Maka Ibrahim berkata pada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah yang kamu tekun beribadah kepadanya? Nah, patung sekali lagi bukan sesuatu yang di luar diri, itu tidak berbahaya. Yang paling berbahaya adalah sifat diri yang sulit berubah. Itu yang harus dikampakin. Nah, ini masuklah ke tema kita ini, yaitu memasuki perubahan. Jadi kalau ingin